ketiga dari tiga bersaudara. Kebetulan memang waktu hamilnya saya tuh gestose, keracunan kehamilan. Jadi hiperemesis gravidarum, jadi muntah-muntah terus itu. Jadi nggak bisa makan apa-apa. Jadi hamil 2 bulan itu diinfus selama 2 bulan. Jadi nggak bisa makan apapun. Jadi makan dari infus dengan tensi 60/30, 60/40. Jadi nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dan saat itu kan Nasib seseorang dari kandungan sampai terlahir di dunia tidak ada yang bisa menebaknya. itu Dokter Bambang SPOG itu sudah Bu digugurkan aja, nanti ibunya meninggal gitu. Jadi bayinya itu meracuni ibunya lah, intinya kayak gitu. Tapi saya bilangnya kalau waktunya hidup ya hidup, waktunya mati ya mati. Jadi ya udah kita lanjut. Tapi kan masa pembentukan kan nggak ada masukan nutrisi ya. Jadi saya berpikir wah ini nanti ke belakangnya gimana gitu kan. Akhirnya perkembangannya sampai hamilnya agak besar jadi hidramnion, jadi perutnya besar isi air tuh. Sampai saya USG di Karamanjangan. Sampai saya waktu itu udah berdoa sama Tuhan, ya Allah apapun bentuknya saya terima nih. Salman Al-Rosyid, anak bungsu dari pasangan suami istri Hajah Raden Ayu Yuliana dan Haji Mu'al Farid yang terlahir di Kabupaten Bangkalan 8 Mei 2021 secara prematur, usia 7 bulan di kandungan dan menyandang penyakit disleksia yang mengakibatkan sulit membaca dan menulis. Bahkan dokter yang menanganinya waktu itu menyatakan tidak ada harapan hidup kecuali ada keajaiban. Saya minta drip sama udah di drip aja. Hanya di drip tuh di infus kasih obat tuh perangsang. Hanya lahir karena nggak bisa nangis dibawa ke rumah sakit Bangkalan. Rumah sakit Bangkalan seminggu ternyata nggak ada perkembangan sama sekali. Hanya jantungnya aja, yang lain nafas nggak bisa, nelen nggak bisa, cuma jantungnya aja yang berdetak. Jadi kalau di GJS itu cuman 1 GJS-nya, jadi hanya jantungnya tok yang berdetak, jadi fungsi lain nggak bisa. Akhirnya dirujuk ke RKZ. Namun siapa sangka anak yang baru lulus di bangku sekolah menengah atas ini menjadi anak mata uang dunia dengan ribuan koleksinya dari berbagai negara dan terlengkap di Indonesia. Dengan dibangun Museum Perkembangan Mata Uang Seluruh Dunia Parusnia di Jalan Ki Haji Muhammad Khalil, Gang 9, Dembangan, Bangkalan. Ini yang terlengkap se-Indonesia tahu seperti apa Pak? Kalau yang sepengetahuan? Kalau untuk uang mancanegara, Indonesia cuma 2. Saya Museum Parusnia sama di Purbalingga. Purbalingga. Ya. Kalau Purbalingga itu lebih fokus ke negara. Jadi misalnya satu mata uang itu satu negara. Kalau saya runtun nominal terkecil dan terbesar. Jadi macam-macam jenisnya. Kalau di Purbalingga itu hanya setiap negara satu jenis, satu lembar. Lebih dikatakan lebih lengkap di sini. Iya. Menurut Salman, semasa kecilnya sering mendapat bulian dan dikucilkan oleh teman seusianya. Di TK dan SD kan saya mengalami banyak bulian. Waktu kecil. Iya. Saat itu TK saya paling banyak. Jadi udah gak ditemani masih dibully. Kemudian saya saya saat kecil tinggal dengan kakek saya, dengan kakek dan nenek karena lebih dekat dengan sekolah kan TK. Jadi beliau yang mengantar saya. Jadi saat saya bermain di kakek itu saya nemu mata uang koin Belanda, mata uang koin Belanda 5 sen 1913. Bentuknya unik, di tengahnya ada lubangnya. Nah, bahannya nikel. Nah, kemudian saya jadi penasaran kalau ada uang yang ini gimana yang lain, bentuknya yang lain gimana. Jadi Berikut cerita Raden Ayu Yuliana, ibu kandung Salman Al-Rosyid semasa mengandung anak Kan Prof. Erwin yang bungsunya. nangani, saya minta profesornya suruh milih kan mau dokter yang mana. Akhirnya Prof. Erwinnya bilang gini, sudah Bu jangan diharap hidup, dia bilang gitu. Soalnya kan cuma jantungnya tok yang berdetak, lainnya kan nafas nggak bisa, nelen nggak bisa, gerak nggak bisa ya. Ternyata dia bisa bertahan, sampai Prof. Erwinnya bingung. Ini kok bisa hidup ya? Dokternya sendiri sampai bingung. Nah, akhirnya 7 hari di sana karena dia kelainannya dari kepala sampai kaki.
Saya bilang ke Prof. Erindo kalau bisa konsulkan ke dokter bedah tulang untuk kakinya. Tidak mau profesornya, nafas saja nggak bisa mau dikonsulkan ke dokter tulang. Ya kasihan dok, kalau dia hidup yang malu kan anak saya. Kan belum tentu dia meninggal sakit. Akhirnya profesornya yaudah pilih dokter Herman. Akhirnya milih dokter Herman. Dokter Herman itu di William Booth. Jadi akhirnya dibawa ke ruang operasi untuk kakinya. Jadi sejak dia umur 2 minggu pengobatannya sudah dari kepala sampai kaki. Perjuangan seorang ibu pada saat itu hanya bisa pasrah karena dokter yang menanganinya menyatakan sudah tidak ada harapan hidup kecuali ada keajaiban. Ya akhirnya ya dengan kasih saya pelan-pelan diajari sampai dia umur 10 tahun baru bisa menulis dan membaca dengan lancar. Kalau bagi saya itu pokoknya anak saya bahagia, dia itu mau apa akan saya support asal positif gitu loh, kan positif ya, juga biar otaknya berkembang kan, dia kan berusaha belajar, lihat sejarahnya. Salman Al-Rosyid ditemui di Museum Kebanggaannya menceritakan awal ia hobi mengkoleksi mata uang kuno dan menunjukkan semua koleksi mata uang dari berbagai negara lengkap dengan sejarahnya. Koleksi di Museum Prusnia ini saya memamerkan 154 negara dengan total koleksi 1000 uang kertas, 1000 lembar, dan 1300 keping keping koin. Dan selain saya memamerkan juga saya mengulas sejarahnya Dari uang tersebut. dari setiap negara tersebut karena saya punya suatu perkataan yang saya pegang erat ya, itu sejarah uang adalah sejarah suatu bangsa. Jadi uang tersebut bisa menceritakan suatu bangsa atau suatu peradaban yang pernah terjadi. Hobi yang dimiliki oleh Salman mendapat dukungan dari semua keluarga besarnya. Salah satunya dari ayah tercintanya, Haji Mu'al Farid. Pengembangan museum ini akan dilanjutkan ke sebelah. Jadi pembangunannya ke sebelah, kanan kiri masih bisa. Dan kebetulan waris yang diserahkan ke ibunya Salman ini, mamanya Salman, dari keknya ini, mulai dari rumah tua ini sampai ke depan. Sampai Embong. Juga dukungan penuh dari kakeknya, Haji Raden Rohamed Zegar. Ia selalu setia mengantarkan Salman untuk mendapatkan mata uang. Turun dari mobil saya, Pak Salman ya? Oh bukan, itu saya. Loh kemarin 2 bulan yang lalu saya tiap ngebel pakai Pak Salman. Kok tahunya masih anak-anak katanya. Iya. Jadi nggak percaya. Iya. 15 September 2019 mendapat piagam penghargaan karena berhasil mencetak rekor nasional oleh Organisasi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) sebagai kolektor mata uang kuno Untuk terbanyak. 6 bulan dari pertama kali pengajuan. Mengajar proposal. Iya, ditolak 6 bulan saya. Saya mengajukan pertama itu bulan Maret, akhir Maret saya baru dapat penghargaan itu September, 15 September 2019. Ditolak akhirnya diterima.